Hello D&D gang, so today we are gonna talking about something yang jadi curiosity gue banget akhir-akhir ini karena bisa dibilang sih ya teman-teman gue tuh rata-rata pada ngelakuin gitu loh, dan gue tuh sebenarnya nggak tahu ini tuh apa. Mereka ngomongin tentang diet, tentang if diet itu gue tuh nggak ngerti apa sih if diet itu. If itu kan artinya jika kan, jadi gue nggak ngerti. Tapi hari ini gue bakal ngomongin hal itu langsung sama temen gue yang udah ngelakuinnya. Ada Shalwa, boleh kenalin diri dulu Shalwa? Hai teman-teman, gue Shalwa, gue sebagai co-host di sini dan narasumber. Ya, jadi di sini Shalwa bakal sharing pengalamannya ya Wa, tentang experience lu ngelakuin if diet ini kan. Jadi sebelum kita mulai nih mungkin intermezzo dulu kali ya. Gue sama Shalwa nih udah merah-merah banget nih. Malah gak janjian loh. Iya, ini aduh, gue kayaknya sama Shalwa nih ada big telepati banget ya. Pas ketemu kaget ya, kok iya kayak merah? merah juga, itu merah juga. Mungkin beda tone aja kali ya. Gue agak lebih bright dan dia agak lebih warm. Dia marun. Oke, kita sudahi ya omongan tentang ini. Jadi balik lagi ke if diet ya, Wak. Kan akhir-akhir ini nih teman-teman gue tuh pada ngelakuin tentang if diet ini kan. Lagi booming ya? Iya, lagi booming banget. Dan mereka tuh kayak, oh gue gak bisa makan, gue masih puasa. Oh gue lagi diet. Oh ini gue lagi ngelakuin if diet. Gue mau nanya banget nih. Gue beneran penasaran banget. If diet itu apa? If diet tuh salah satu jenis, tapi tuh dietnya tuh kayak kita puasa kayak gitu. Jenis diet jadinya. Kayak ada jam buka makan sama jam tutupnya gitu. Tutup makan gitu bilangnya. Oh jadi kayak puasa ini ya, kayak puasa gue kan, maksudnya kayak orang Islam kan. Kalau misalkan pagi tuh kita sahur lah ya, terus ada jam bukanya tuh maghrib tuh sore. Jadi kalau if diet juga kayak gitu sistemnya. Ya kurang lebih sama. Karena setahu gue tuh ada lagi nih jenis diet yang lain, kayak karena gue anaknya K-popers banget ya, jadi maaf banget nih gue tanya tentang K-pop doang. Jadi ada tuh idol IU, kalau lo tahu, kalau nggak apa-apa. Jadi ada idol yang dia tuh dietnya ekstrim banget. Jadi misalkan pagi nih cuma makan 2 telur rebus, terus siang misalkan makan buah apa, terus dari siang ke malam tuh dia nggak makan lagi. Itu makannya tuh malam. Dan itu tuh makannya nggak makan nasi. Sebagai orang Indonesia sejati ya, menurut gue nasi sama nasi itu benar-benar nasi, kita harus tetap makan nasi gitu kan. Itu susah banget sih buat gak makan nasi, itu yang diet IF-nya itu susah banget. Susah banget. Itu harus makan nasi, gak bisa harus makan tetap nasi. Makan nasi kan. Tapi emang nasi itu kan karbohidrat juga kan. Kita tetap harus makan nasi. Dan lo kenapa dari yang tadi lo bilang kan ini kan salah satu jenis diet nih di antara yang lainnya. Lo kenapa ngambilnya if diet ini? Karena menurut gue awalnya kan gue juga nggak tahu ya if diet ini tuh apa gitu kan. Gue tuh juga sebenarnya ikutin temen gue tuh yang udah diet duluan. Akhirnya kayak gue ngeliat dia, gue juga kayaknya nggak kuat deh. Tapi pas gue coba gitu kan, terus kayak kok enak ya kayak gitu kan. Akhirnya ya udah ketagihan sampai sekarang buat if diet gitu. Tadi lu bilang kok enak ya? Enak, maksudnya enak dalam artian diet itu apa kayak nggak terbebani gitu. Itu tuh kayak yang emang cocok buat pemula menurut gue. Jadi gak yang se-ekstrim yang si idol K-pop awalnya tadi. pasti kaget sih. Kalau yang ke idol itu kan tuh bener-bener ekstrim banget kan, sampai dia nggak makan nasi, terus kayak yang bener-bener misalkan pagi makan telur doang, terus kayak atau nggak makan buah aja gitu kan. Itu kalau menurut gue tuh lebih parah sih. Tapi kalau yang if diet ini tuh kalau menurut gue kayak yang lebih manusiawi, lebih manusiawi lah ya. Masih bisa makan nasi dan lain-lainnya, tapi lebih dikontrol aja porsinya. Jadi bukan mengurangi tapi dikontrol. Dikontrol gitu. Porsinya diatur aja gitu. Kalau untuk alasan khususnya nih, misal kayak teman-teman gue kan pada diet karena ngerasa aduh gue udah lebih banget nih berat badan gue. Lo ada alasan pribadi nggak tentang karena gue mikirnya kayak gue emang harus udah ubah lifestyle gue aja sih. Dan waktu itu bebek gue bener-bener obes banget. Parah banget. Boleh tahu nggak berapa? Boleh, 94. Gila. Iya. Tapi maksudnya kan gue sama Shalwa ini kan emang ini ya, agak kita tuh udah sering ketemu sebelumnya gitu loh. Tapi gue ngeliat Shalwa tuh nggak yang segitu gitu. Aslinya segitu. Gue kira lu masih 60-an, sumpah. 60-an sekarang, waktu itu 94. Iya. Berarti lu turun
30 kilo. Dan Iya, betul. gokil parah. Karena mungkin kita ketemu tiap hari kali ya di jadi, kampus ya. Itu dalam range waktu berapa? Gue bener-bener serius banget diet ini dari bulan September sampai sekarang. Tapi itu sebenarnya September tahun lalu. iya betul. Tapi sebenarnya tuh gue udah coba buat diet tuh dari pertengahan tahun kemarin. Cuman kayak ya biasalah gagal terus kan. Sampai kayak bener-bener gue niat kayak, gue nggak bisa, gue pengen ngubah diri gue sendiri kan. Akhirnya gue coba lah untuk diet di bulan September itu dan nilainya berhasil sampai sekarang. Gitu. Berarti kurang lebih lu turun berat badan itu 9 bulanan lah ya kalau misalnya dari September sampai sekarang. Sekarang masih diet juga? Masih, tapi lebih kayak nggak seketat waktu awal-awal aja gitu. Nggak seketat waktu awal-awal, berarti ada ininya dong, ada tier-tiernya gitu loh. Ada yang ketat, ada yang nggak terlalu ketat, ada yang memang ketat banget. Sebenarnya tuh kalau sekarang lebih kayak kesering cheat day aja sih. Apa? Cheat day gitu. Oh, cheat day. Iya, kalau dulu kan cheat day-nya kan ya paling dalam sebulan tuh makan sekali yang makanan tuh gue pengen banget gitu kan. Tapi kalau sekarang lebih kayak udah kalau mau makan aja gitu loh. Tapi karena mungkin udah bisa ngontrolnya atau gimana ya. Jadi kalau ngerasa udah makan banyak tuh kayak udah gue udah banyak banget nih gitu. Kalau misalkan dalam melakukan diet ini kan kayak yang tadi nih, si idol K-pop itu kayak pagi, siang, sore, malam makan ini, makan itu, makan ini. Kalau di If Diet ini ada metodenya nggak sih? Ada caranya gitu. If Diet ini ada. Kayak dia 12 4 ya? 24, nah sama 16-8. Oh, 12. Iya. Itu tuh 12 gue yang gue tangkap pas lu pertama kali ngomong 12 itu adalah tanggal flash sale. Sumpah, asli. Itu gue bener-bener, itu tuh apa gitu loh, 12 tuh 12 jam makan, 12 jam itu tutup makan. Oh, tutup makan. Oh, jadi puasa maksudnya. Iya, puasa. Gitu. Oh, jadi kayak 12 iya 24 jam ya. Jadi jatuhnya 16 8 iya 24. Berarti kalau yang paling ketat itu yang 24. Iya. Lu pernah ngelakuin itu? Enggak. Kalau gue 16-8. 16-8 udah paling. Iya, sampai sekarang sih itu. Masih. Kalau sekarang ngelakuinnya yang mana? 16-8. Masih sama kayak awal diet kok. Berarti puasanya sistemnya sama kayak misalkan kayak orang muslim kalau puasa, misalnya puasanya di siang hari gitu, terus malamnya lu makan atau malamnya gue nggak makan. Oh, jadi lu puasanya malah pas malam gitu? Iya, pas malam. Sampai ketemu jam 12 siang besoknya. Oh, kalau misalkan 12 jam, misalkan lu startnya di jam 5 sore, misal di jam 8 malam misal gitu, berarti sampai jam 8 malam besoknya puasa gitu. Iya. Kalau lu biasanya pagi dong. Oh iya, pagi. Salah. Mana ada jam 8 sore, kan nggak ada ya? Iya. Gue otak gue agak gimana nih gitu. Dan pernah nggak sih lo kayak pagi-pagi nih di range waktu yang orang biasanya aktivitas gitu, tapi lo masih puasa? Iya. Oh masih? Iya. Pernah lo kayak gitu? Pernah, setiap hari kayak gitu. Kayak gitu? Iya. Lemes nggak? Waktu awal sih enggak sih, karena kalau gue kayak supaya nggak kaget waktu awal diet itu tuh gue masih kayak sarapan nih. Nah itu di minggu pertama kan. Di minggu kedua gue coba selang-seling kayak sarapan nggak sarapan kayak gitu. Dari minggu 3 sampai sekarang itu gue bablas IF. Gitu. Jadi ada satu hari dimana lu tuh ada yang lo sarapan dulu nih paginya, terus ya selang-seling lah ya buat latihan dulu gitu. Iya, latihan. Tapi yang gue mau tanyakan, misal nih, lu ada yang dimana lu nggak sarapan, tapi kan kita tetap harus olahraga kan? Karena jam 6 sampai jam 10 itu adalah golden time-nya kita gitu loh, untuk kita dapat nutrisi untuk tulang-tulang kita lah, pokoknya dari sinar mataharinya. Ya? Iya. Itu lu tetap olahraga nggak di jam segitu? Tetap. Iya. Apa olahraga biasanya? Waktu awal-awal diet itu gue sempet nge-gym. Tapi kalau pas udah nggak nge-gym gue jalan aja sih. Sama banyakin minum air putih aja. Oh, minum air putih itu pas olahraga ya? Minum air putih detox sekali ya, detox lebih ke detox ya. Kan kayak kembung gak sih? Oh iya, terus gue rasanya kayak kembung gitu. Kayak pi mulu gitu kan. Ya buang air kecil terus gitu kan. Kalau misalkan lu lagi ini nih, misalnya lagi puasa, terus lu kan olahraga nih. Yang paling lu sering lakuin kan tadi kan gym, terus juga jalan kan, terus sama minum air putih. Menurut lu yang paling gampang tuh yang mana?
Yang paling gampang untuk dilakuin? Paling gampang buat dilakuin tuh minum air putih sih. Minum air putih. Sama jalan ya. Emang sih jalan tuh is a must di zaman sekarang. Tuh biasanya jalan tuh berapa langkah? Nggak apa-apa kan kita nggak apa-apa. Ada smartwatch kan zaman sekarang kan. Ya kan nggak apa-apa. Jadi itu biasanya lu berapa langkah biasanya yang lu lihat gitu? Average-nya berapa rata-ratanya? Minimal 10.000 langkah per hari. 10.000 langkah per hari. Sebenarnya tuh kalau misalkan dari pagi juga dari jam 7, dari jam 6 sampai buka puasa tuh kalau kita aktivitas tuh nggak berasa. Yang penting jangan dirasain aja, jangan pikiran tuh kayak aduh kayak gue nggak kuat deh kayak gitu. Tapi pas udah jalanin tuh nggak berasa, tiba-tiba kayak oh udah siang aja, udah buka aja kayak gitu. Berarti kalau misalkan kalau di If Diet ini itu tuh ada makanan khususnya nggak sih, kayak misalnya gue nih mau puasa, ini gue karena ngomonginnya puasa ya, jadi gue kan taunya puasa itu kayak yang orang muslim lakuin kan. Ada nggak sih makanan khususnya gitu, apakah sebelum puasanya atau setelah puasanya mungkin gitu, makanan yang direkomendasikan atau yang kalau misalkan kalau sebelum puasa nih lo makan ini nih biar kuat nih selama If Diet gitu. Ada kalau makanan sih nggak yang begitu ini ya, maksudnya kayak boleh makan apa aja asal porsinya gitu. Oh, porsinya. Dan banyakin, kalau saran gue makan dada ayam tuh kenyangin banget sih. Dada ayam, protein ya betul. Dada ayam itu emang sih gue pernah ya makan dada ayam tuh beneran, gue kalau beli dada ayam pasti nggak habis. Itu mah bener-bener ngenyangin banget. Iya, ngenyangin banget. Isinya full daging kan? Iya, bener-bener daging. Itu gokil sih itu. Gue beneran gak habis. Gue makan dada ayam tuh harus 2 orang. Oh iya? Iya, harus berdua sama orang lain. Kalau gue sendiri tuh bener-bener gak habis. Jadi lo gak bisa makan satu gitu, gak bisa? Dada ayam. Kalau file mungkin bisa ya? Iya. Tapi kalau misalkan dada ayam yang montok gitu. Iya. Agak lucu ya. Pokoknya yang besar gitu kan? Iya, yang besar, yang emang dada ayam satu gitu. Dan itu lu makan setiap hari? Iya, waktu 3 bulan pertama diet itu ya. Itu bener-bener full dada ayam gue makan setiap hari. Tiap hari? Iya, tiap hari. Lu gak bosan? Enggak. Karena apa ya? Mungkin karena udah bener-bener pengen merubah banget kali ya. Pokoknya niat dulu sih intinya. Intinya niat sih ya. Iya. Iya. Balik lagi ke yang tadi tentang lari tentang jalan 10.000 langkah. Dia kan kalau denger gue jalan 10.000 langkah itu mirip-mirip sama lari 5K kan? Iya gak sih? Sekarang lagi FOMO-FOMO-nya banget. Gue kalau misalkan ngeliatin SG-nya Cindy Gula, lo tau Cindy Gula gak? Enggak. Lo harus tahu Cindy Gula sih. Cindy Gula gue seneng banget kalau misalkan dia lagi lari, itu asik banget. Dia sering diet-diet juga? Iya, dia nggak sering sih, cuma dia sering larinya. Larinya. Pokoknya tuh larinya olahraga gitu loh. Ya. Menurut lo rekomen gak? Misalnya gue pengen If Diet, gue lari 5K gitu loh. Rekomen sih. Karena sebenarnya tuh balik lagi ya, tergantung kalian olahraganya itu bisa berapa lama. Tapi kalau yang 5K ini menurut gue ideal sih. Masih ringan lah ya. Iya, ringan. Walaupun lo lagi ngejalanin diet IF juga, kayak gitu. Oh, diet IF tuh biasanya IF ya? Iya. Gue dari tadi ngomongnya if aja ini. Kadang gue juga suka keceplosan if. Tapi bentar, aduh gue lupa tadi ngomong. If Diet itu tuh apa sih? Maksudnya kayak gue kan ngomongnya if, lu ngomongnya IF gitu kan? Itu tuh ada kepanjangannya apa? Kepanjangannya jujur gue sampai sekarang cuma taunya diet if doang. Tapi gue nggak tahu kalau itu ada kepanjangannya. Ini jadi muter-muter ya sebenarnya ya. Oh, ada gue ingat. Apa? Intermittent fasting. Ada deh. Iya. Iya kan? Iya benar. Iya Gue pernah dengar. Gue pernah dengar tapi gue nggak ngerti. Gue lupa anjir. Iya, gue pernah dengar tapi gue nggak ngerti. Makanya gue nanya sama lu sekarang gitu loh. Dan tentang yang tadi lari 5K itu kan, kalau dari lu sendiri kan lu kan pernah olahraga nih. Itu ada kayak makanan khususnya, makanan mulu gue ngomonginnya, orang lain ngomongin diet. Gak usah ngomongin diet deh, lebih ke tipsnya. Tips kayak misalnya gue nih, gue boleh gak sih If Diet? Kalau lu mau diet apa dulu nih? Diet, karena gue tuh kayaknya underweight ya kalau gue tuh pengen naikin berat badan sih, lebih ke naikin. Bisa nggak kalau diet If itu? Kalau menurut gue sih kurang rekomen sih. Kalau buat lo, karena kalau menurut
yang gue tahu ya, atau menurut gue itu kalau diet IF itu tuh yang emang dari obes banget, mau yang khusus buat yang mau nurunin iya, berat kurang badan. rekomen. Mungkin bisa dicari lagi jenis diet yang lainnya. gitu. Kalau misalkan tips, misalnya mungkin teman-teman di rumah di sini ada yang pengen coba buat diet IF ini, IF ya, bukan IF ya, Iya. IF, Apalah itu. IF ya. Mungkin ada tipsnya nggak, tips untuk pemula, karena lu juga dari experience lu yang kemarin, apa mungkin tipsnya apa? Kalau menurut gue tips pertama itu niat dulu ya. Niat dulu. Niat dulu, yaudah jalan aja dulu, kayak gerak aja dulu. Kayak mau lo jalannya nggak sampai 10.000 langkah per hari pun nggak apa-apa banget. Karena waktu awal gue diet tuh juga itu cuma 15 menit, terus gue naikin setengah jam, 45 sampai sejam, malah sampai 1 jam 15 menit, kayak gitu, perlahan aja, kayak gitu, kayak step by step aja. Karena gue pun gak bisa kayak gitu, langsung kayak sejam gitu, nggak bisa, gue nggak kuat kayak gitu. Intinya tuh jangan terlalu banyak pertimbangan, jangan kayak gue lagi diet, aduh gue lemes, gue nggak kuat, bisa, gue nggak kuat, kan banyak ya yang sekarang alasan-alasan kayak gitu, gue lagi diet, gue nggak kuat buat olahraga gitu kan. Dan itu tuh emang banyak alasan banget sih, apalagi bagi Gen Z. Sorry ya Gen Z, gue juga Gen Z kalau kita banyak alasan emang, karena kalau if I were you, gue gak akan olahraga. Kayak mikirnya, aduh gue haus banget, gue haus banget, gue lapar. Tapi gue tetap minum kan? Boleh yang banget. Yang penting makannya aja makan gitu. Aja. Tentang yang tadi lo olahraga lari 10.000 langkah, lo pernah gak sih ikut acara, mungkin acara khususnya gitu loh? Kayak event lari gitu, event lari, fun run. Itu kalau itu gue belum pernah. Tapi setahu gue nanti ada bulan Juli. Iya, gue pernah kemarin gue ngeliat di Instagram lewat kan, dan itu tuh menurut gue menarik banget sih. Karena ini tuh gue baru pertama kali lihat gitu loh. Jadi itu gak sih yang YI 5K itu? Iya, betul. Bener banget. Iya, terus lu lewat juga di gue. Iya kan, lu juga. Lu tertarik gak? Tertarik. Kalau lu ikut, gue ikut. Ih serius? Iya, gue ikut. Karena itu ideal banget buat yang pemula-pemula gitu kan. Iya. Yang itu tanggal berapa ya waktu itu? 20 Juli 20 Juli. Hari Minggu kan itu? Iya, yang di Monas lagi. Iya, di Monas lagi. Walaupun gue dari Bekasi, gue gas ke Monas buat lari 5K. Karena emang gue juga jarang olahraga, jujur banget ini mah. Dan tapi kalau misalkan misalnya orang yang pengen ikut fun run YI 5K itu, ada orang yang pengen lagi diet juga, gak apa-apa kan? Gak apa-apa banget kan? Itu ideal sih menurut gue. Iya, ideal masih 5K lah ya, masih range pemula. Karena gak yang sampai 10K gitu, ada kan yang 10K. Lebih gitu. Itu gue kayak gak kuat deh. Kayak lu ngerti gak sih kalau kita lari tuh kayak perut kita sakit. Iya, sampai sekarang gue juga ngerasain. Gue kira gue doang. Iya, emang beneran sakit kayak sebelah kiri. Iya kan? Gue sebelah mana ya? Gue gak pernah lari. Tapi ntar gue pengen coba deh, gue pengen coba di YI 5K gitu. Itu asik banget. Asik sih kayaknya. Iya, dan yang gue tahu juga, yang gue baca dari Instagramnya, kan gue suka baca Instagramnya kan, itu tuh jadi si YI 5K ini seperti hiatus. Dari tahun 2019 terakhir kan, dan tahun 2020-nya mereka itu kalau nggak salah jadi virtual run, karena ada COVID itu ya, 2020 atau 2021 gitu. Pokoknya lama lah ya dia. Iya, 2021 lah ya, karena COVID kan 2021 ya. Iya 2021 betul. Nah terus after a very very long time, akhirnya mereka comeback di tahun 2025 ini, dan menurut gue itu exciting banget. Dan itu harus banget ikut sih. Iya, itu harus banget ikut. Kalian jangan lupa ikut ya. Buat kalian yang mungkin pengen cari jodoh, lo ngaku kan, lo kalau misalkan ikut event lari atau biasanya gitu loh. Iya. Kayak teman-teman gue aja ikut event lari atau enggak lari deh, jogging. Mereka tuh purpose-nya tuh beda-beda. Nggak semuanya tentang kesehatan. Ada yang gue banyak pikiran, ada yang stres. Gue pengen pengen cari jodoh, cari teman baru, cari relasi. Kebanyakan rata cari jodoh sih. Tujuannya nggak selalu utama emang pengen olahraga aja. Iya, jadi untuk bersosialisasi juga. Emang event lari tuh paling oke. Lu kalau butuh locker, lu event lari ya. Ikut event lari. Jangan lupa di tanggal 20 Juli ya. Hari Minggu. Iya, hari Minggu. Ada gue sama Shalwa yang kita ikut ya. Kita harus daftar sih. Harus daftar sih sekarang karena
lu bakal ngerasain. Buat ibu-ibu, bapak-bapak, siapa Semuanya. yang punya anak, semuanya boleh banget. Boleh. Boleh. Iya kan? Cucunya tapi dari umur 12 tahun ya. 12 Oh, tahun 12 kan? tahun. Iya, sampai umur 60 Ada atau yang 65. master grade-nya. Pasti bahasanya kalau bahasa lari gue nggak ngerti Iya. tuh. Adalah bahasanya itu. Dan emang open for public juga kan. Jadi walaupun, kalau nggak salah itu dari kampus YAI ya? Iya. Iya, jadi walaupun itu emang acara YAI gitu, nggak tertutup untuk YAI doang. Emang Tapi open for semuanya public. boleh ikut. Iya, betul banget. Betul banget nih, Kak. Woy, seru banget sih ngomongin tentang ini tuh, tentang dari if diet sampai acara lari ini. Karena kita, gimana ya, zaman sekarang tuh orang pada diet aja sampai lupa olahraga gitu. Iya. Kadang kan. Mungkin karena aktivitas juga kali Iya, ya. karena mereka tuh mikirnya, gue diet makanan aja, nggak olahraga. Itu kurang ngaruh sih. Iya, itu kurang ngaruh secara fisik kan. Iya. Bisa memperlambat juga gitu. Iya, loh. lebih bagus emang harus olahraga. Dan mungkin segitu aja kali ya Iya. so far gitu. Karena kita juga bukan yang expert banget di bidang ini. Jadi kita nggak ngomongin if diet ini dari sisi saintisnya, mungkin dari sisi kesehatannya. Cuma sharing aja. Jadi cuma sharing pengalaman aja. Dan ya mungkin gitu aja kali ya, Wak. Udah kayak gue juga udah aus nih. Aus nih. Aus banget nih. Mungkin segitu aja dari gue sama Syawa. See you next episode. Yang pasti kita bakal ngebahas tentang hal-hal yang menjadi our big curiosity, karena that's our theme gitu loh. Jadi see you D&D Mod, no fluff, just the start. Jangan lupa ikut YAI 5K. Oke. Dadah. Dadah.